Jadi sebelum masuk ke Mahat itu ada namanya dirosah khosoh, yakni persiapan bahasa. eh, Baru kemudian bisa masuk ke Mahat Bos Al Islami, yakni Mahat Al Azhar. Berapa bulan situ terus? Tergantung level kemampuannya dalam bahasa Arab, karena sebelum kita masuk dalam kelas di Rasul itu ada tes tes ujiannya. Jadi nanti di situ dilihat sebesar apa dia mampu dalam menjawab soal itu. Kalau dia dalam menjawabnya itu banyak yang benar, nanti di nanti di situ dilihat kualitas bahasanya. Lalu kemudian dipilihkan kelas-kelas yang sesuai dengan kualitas bahasanya. Waktu itu berarti masuk berapa bulan di terus? Saya masuk di kelas mutawasid sani. Jadi di Rosakhos itu sekitar 5 bulan. 5 bulan ya. Ya. Terus habis itu Habis itu baru masuk ke Mahat. sudah daftar mah? Iya. Pas daftarnya apa yang diuji itu? Kita nggak ada yang diuji, jadi cuman berkas aja yang ya, Berarti masuk di mana? Di SMP SMA? di Idadi SMP SMP kelas? kelas 1. Masuk SMP kelas 1 waktu itu. Iya. Berarti kalau lanjut berarti SMP. Itu seperti ini berarti. Quraish Shihab. Dia itu masuk SMP juga di sekarang dokter tafsir ya. Kemudian teman saya juga dia sudah lulus di Aro ya. Kemudian dia masuk SMA lagi di sana. Dan sekarang dia sudah lulus S1. Kemudian setelah itu berapa tahun di itu sekolah? Di Mahat sekitar 8 bulan kalau tidak salah. 8 bulan. Iya. 8 bulan ya? Apa sih? Di Mahat itu di SMP-nya. Oh, maksudnya masa belajarnya. Kita pas masuk di SMP itu berapa bulan? Maksudnya saya di situ belajar Iya. lamanya. Saya sekitar 8 bulan saya di situ. Apa yang diajarin tuh? Bahasa Arab, kemudian pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, biologi, ada juga fikih, geografi, seperti pelajaran-pelajaran umum di sekolah luar, tapi praktik bahasanya pakai bahasa Arab. Matematika pakai bahasa Arab. Iya, semuanya pakai bahasa Arab. Kalau tambah apa bahasa Arab? Tambah. Tambah kurang. Tahu. Nggak tahu. Masih tambah zaid kalau. Terus geografi pakai bahasa Arab semua. Iya, Ustaz. Wih, ngeri ya. Iya. Memang jadi pelajaran SMP pakai bahasa matematika, geografi pakai bahasa Indonesia ya pusing ya. Apalagi kalau pakai bahasa Arab ya. Iya. Tambah pusing. Tapi sempat waktu itu ikut ujian. Sempat Lolos. ujian semester pertama. Lolos. Iya. Naik. Nggak ada sistem lolos. Pokoknya ujian aja, nanti lolos tidaknya itu di semester kedua. Oh, gitu. Berarti setahun ya. Iya. Masya Allah. Terus bagaimana setelahnya itu kok bisa sekarang sudah di Indo itu seperti apa? Berawal dari pada saat itu dari kepolisian yang ada Mesir. Mereka lagi gencar-gencarnya mencari para tulap-tulap, para mahasiswa yang tidak memiliki visa hidup. Jadi pada saat itu terdengar kabar kalau ada mahasiswa di Indonesia sekitar 6 orang itu tertangkap dan masuk dalam penjara. Jadi dari Dewan Keamanan PPMI Mesir itu, DKKM, itu sudah menghimbau kepada para mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir untuk tidak keluar rumah dulu. Termasuk saya pada saat itu sudah
mewanti-wanti itu. Pokoknya bahkan di waktu sholat pun saya tidak keluar karena sangat berbahaya keluar pada saat itu. Hingga kemudian hari Sabtu sore, pada saat itu saya lagi main HP, duduk di kursi di dapur. Tiba-tiba polisi masuk ke dalam rumah. Jadi tidak biasanya tuh polisi itu langsung masuk ke dalam rumah, karena biasanya mereka itu mencari mahasiswa itu di jalan-jalan atau di pasar, tapi ini langsung masuk ke dalam rumah. Pada saat itu yang membukakan pintu itu Ustadz Wafi. Beliau membuka pintu, kemudian ketika dibuka pintu itu polisi langsung melihat saya duduk di dapur, karena pada saat itu pintu rumah itu langsung berhadapan langsung dengan dapur. Beliau langsung mau manggil, "Anta, ta'al," kata dia, "ke sini." Akhirnya saya menghadap, sudah ketar-ketir sebenarnya karena visa itu emang udah lama mati, dan udah lama juga ngurusnya, tapi dari pengurus yang ada di Mesir itu nggak tahu kenapa sangat lambat keluar. Nah, akhirnya ditanya sama kepolisian Mesir, "Aina visa?" "Fein," katanya. Bilang, "Mafish." "Belum ada," kata saya. Tapi saya bilang masih diurus. Kata saya, bilang visa masih diurus. Sudah itu saya punya kartu pelajar dari Al-Azhar. Saya itu langsung kasih kartu pelajar 2 langsung, itu kartu pelajar yang dari di Rosa Khoso sama dari Mahat. Tapi dari polisinya itu langsung ketawa lihat itu. Saya heran juga kok bisa ketawa. Terus dari ketika itu lama mereka berbisik-bisik, akhirnya langsung kata temannya, bawa dia ke mobil. Akhirnya saya dibawa ke mobil. Masuk ke dalam mobil sudah ada mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia ada 3 orang. Jadi kami pada hari itu di sore hari dari mahasiswa Indonesia itu ditangkap 4 orang. Jadi dan anehnya itu ketika saya masuk mobil itu emang betul-betul tersisa 1 kursi. Jadi polisinya itu memang tinggal cari 1 orang aja lagi, karena pada saat itu ketika di rumah polisinya itu ndak kemana-mana, karena teman-teman di ruangan tamu itu masih banyak, dan mungkin diantara mereka juga nggak ada visanya, udah mati. Tapi karena mungkin tinggal 1 kursi, jadi mereka cuman cari 1 orang aja. Jadi saya yang ketemu. Jadi waktu yang bukan pintu itu nggak ditangkap? Enggak. Kenapa itu? Karena emang visanya juga masih ada. Ditanya nggak dia? Enggak, tinggal kasih visa langsung. Oh, dia liatin visa? Iya. Baru pergi. Waktu itu kamu lagi apa waktu itu? Lagi main HP. Kalau kita lagi apa? Lagi main HP. Lagi main HP? Iya. Oh, pas lagi main HP, pas di pintu berarti main HP-nya? Iya. Ini sebenarnya sudah takdir ya. Tinggal 1 yang dicari, pas polisinya buka pintu ketemu langsung. Habis itu apa ceritanya? Setelah itu kami langsung dibawa ke kantor polisi. Ya, jadi sebelum itu saya ingin cerita. Saya juga kan sempat jadi waktu kan ada kajian itu kan. Waktu itu saya ikut kajian. Tapi qadarullah waktu itu syekhnya itu memang syekhnya muhadis, ahli hadis. Dia sudah mentahqiq itu tahqiq hadis muwatta karya beliau. Dan itu saya itu mulazamah waktu itu. Pas qadarullah pas pulang dari situ, buku saya ketinggalan di angkot, hilang ini. Dari sejak hilang itu saya mulai malas lagi balik, kan ada buku kan. Akhirnya pas ternyata minggu itu ternyata ada penggeledahan di daerah situ, dan mahasiswa yang di situ
yang daerah situ langsung ditangkap sama polisi. Nah, masya Allah ya. Jadi memang dari situ memang ada peran Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagaimana Allah tuh menjaga. Dan juga memang sudah takdir juga kalau ketemu ya, ketemu sama polisi di Mesir dan ditangkap, kayaknya sudah serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Banyak-banyak berdoa. Itu terus seperti apa ini kisahnya? Habis itu apa? Kami langsung dibawa ke kantor polisi, ditanya-tanya, ditanya-tanya, cuman ditanya nama, alamat rumah di Mesir, terus itu aja sih. Setelah itu langsung diseret kami ke dalam jeruji besi. Di tempat masuk penjara. Iya. Itu gimana rasanya penjaranya tuh? Pada saat itu kaget juga karena ketika itu tiba-tiba kami dibawa ke ruangan sangat luar biasa ruangannya, karena pada saat itu tidak ada kepikiran kalau kami di penjara. Mungkin kami dibawa ke kantor polisi, ditanya-tanya, setelah itu mungkin dimintain uang apa segala, tapi pikiran kalau sampai di penjara itu sangat mustahil gitu. Tapi kok bisa, akhirnya kami langsung dimintain uang nggak? Nggak ada. Nggak ada, nanti di dalam penjara baru dimintain uang. Berapa diminta gitu? Bukan dari polisinya, karena kebetulan kami dalam penjara itu, satu penjara ada dari geng mafia Mesir itu. Berarti dikumpulkan sama orang-orang mafia-mafia di dalamnya? Iya, jadi kami dalam penjara itu ruangan yang begitu kecil, penghuninya sekitar 70 orang lebih. 70 orang lebih dengan WC 1. Jadi betul-betul tersiksa, apalagi batin itu luar biasa goncangnya, insyaallah. Itu satu penjara berapa orang gitu dalam yang orang-orang asing? Orang-orang asing itu yang di mobil semua itu masuk situ? Enggak, dia di ruangan yang di ruangan yang di mobil itu masuk semua ke situ, termasuk teman Indonesia tadi yang 3 orang. Kami dimasukkan dalam satu ruangan. Kebetulan dalam ruangan itu ternyata sudah ada mahasiswa Indonesia yang di luar, yang sebelumnya sudah tertangkap, yang sekitar 5 orang tadi itu, ternyata di ruangan itu juga. Kaget juga ketika itu. Saya tanya, karena saya berpikir insya Allah besok pagi saya sudah lolos. Tapi ketika saya tanya teman-teman dari Indonesia itu, sudah berapa hari di sini? Kata dia sudah seminggu. Wah, sudah. Saya menatap kosong ke depan. Astagfirullah. Kayaknya mungkin 2 minggu ke depan ini baru lolos saya ini. Akhirnya buang airnya tuh gimana di? Jadi di awal-awal itu emang tersiksa, tapi ketika itu karena sudah tahu kapan waktu-waktu lenggangnya WC itu, jadi di waktu itulah pokoknya pelampiasan itu. WC-nya bagus nggak atau? Sangat tidak layak, Ustaz. Air di WC aman? Kalau air di WC aman aja, kecuali di atas jam 12 itu sudah tidak ada. Jam 12 malam sudah tidak ngalir airnya. Untuk makan gimana? Kalau makan, jadi kita makan itu makanan khas Mesir, ish itu. Tapi ishnya itu sudah tidak layak dimakan, udah nggak bagus gitu. Yang memang isnya makanannya itu sudah tidak bagus ya dikasih ya. Iya. Ada ini nggak dari KBRI datang nggak? Dari KBRI nggak ada. Cuman terkadang ada kiriman makanan dari KBRI setiap malam itu. Oh, ada tiap malam dikirim? Iya, ada. Tapi karena kami satu ruangan dengan mafia itu, jadi setiap ada makanan yang datang itu harus dibayar itu. Kita harus bayar sama ketua mafia yang ada di penjara. Oh, ada ketuanya? Iya, ada ketuanya. Siapa namanya? Nggak tahu namanya. Nggak pernah kenal. Narkoba orang itu. Iya, narkoba. Ngeri ketua mafianya ya. Terus setelah itu gimana? Hari-hari dalam penjara nggak ada yang dibikin ya, karena kebetulan teman-teman dari rumah itu kirimkan Quran. Jadi setiap hari kalau ndak berzikir
baca Quran aja ya. Hatam berapa kali ini? Kalau hatam sih tidak sampai hatam karena saya lebih banyak baca terjemahnya ya. Sampai kemudian saya baca arti satu ayat dari Quran surah Shofat itu ayat 27 kalau tidak salah. Falaula annahu la tusabbihun lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Rabb-nya, maka kami akan tangguhkan hidupnya dalam ikan perut itu sampai hari kiamat. Nah, saya berpikir, wah, kalaulah saya tidak bertasbih kepada Rabbku, kalau ini pikiran saya nih pada saat itu, karena wah, saya takjub dengan ayat itu, seolah-olah ayat itu berbicara sama saya. Kalaulah saya tidak bertasbih kepada Rabbku, mungkin lanjutan ayatnya beda itu. Mungkin lala bisa fisijini ila yaumil qiyamah. Mungkin Allah tangguhkan hidupku sampai dalam penjara ini sampai hari kiamat. Makanya saya selalu bertasbih dengan tasbih Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, setiap waktu. Karena mungkin saya masuk dalam penjara ini mungkin karena dosa sebagaimana Nabi Yunus. Akhirnya setiap hari, setiap waktu itu antri ke WC, antri makan, mau tidur, pokoknya tasbih Nabi Yunus terus itu terbaca. Masya Allah. Itu antri makannya lama gak? Enggak juga sih, karena bagiannya tuh tahambur juga makanya. Oh iya, cepat berarti. Iya. Nah habis itu berapa minggu di penjara? Berapa minggu ya, sekitar 23 hari dalam penjara. Dan tidak pernah tidur nyenyak gitu, tidak pernah. Bulan Ramadan gak itu? Hah? Tidak sampai bulan Ramadan. Seminggu sebelum bulan Ramadan. Ya Allah, memang ya semenjak ada kudeta ya seperti ini memang keadaan orang wafidin yang tidak punya visa di Mesir ya, kejar-kejar ya. Ya mudah-mudahan pengurusan visa di sana itu mudah-mudahan cepat dipercepat sehingga mahasiswa itu ketika ada pencarian seperti ini mahasiswa sudah mempunyai visa semua, jadi tidak ada yang takut kalau kemana-mana. Apalagi ini kan diambilnya lagi di rumah, terus polisinya datang ngambilnya. Ini kan lebih bahaya ini kalau ada penggeledahan dari polisi langsung ke rumah-rumah. Nah terus pembebasan dari situ seperti apa? Pembebasan itu di akhir itu sampai ada sebagian teman itu sudah putus asa. Dia katakan begini, kayaknya KBRI itu tunggu kita mati di penjara baru keluarkan kita, karena teman-teman di negara lain yang sama-sama masuk, yang sama-sama kami masuk dalam penjara itu di minggu pertama itu mereka semuanya sudah keluar. Apalagi dari Suriah itu pengurusan mereka itu cepat sekali, dari Uzbekistan, dari Rusia. Itu bahkan 2-3 hari mereka sudah keluar, dan kami ini dari Indonesia itu paling dibebaskan atau dipulangkan? Dipulangkan. Ada juga sebagian dibebaskan, tapi lebih banyak dipulangkan. Bahkan sebagian teman-teman dari negara-negara itu mereka punya visa hidup itu dibuang ke di tempat sampah dan dipulangkan ke negaranya masing-masing. Sama polisinya dibuang ya? Iya. Nah terus gimana tadi? Hingga kemudian terdengar kabar dari KBRI, semua mahasiswa Indonesia yang dalam penjara itu dipulangkan di hari Rabu, kecuali saya. Iya, kecuali saya. Jadi saya orang Indonesia terakhir keluar dalam penjara, karena katanya masih ada harapan saya ini masih tetap tinggal di Mesir. Di samping karena senang juga, saya senang sekali pada saat itu karena masih ada harapan ini masih bisa belajar di Mesir. Tapi ada juga rasa takut karena tinggal saya sendiri orang Indonesia dalam penjara, jadi betul-betul goncangnya minta ampun. Pada saat itu hari Rabu, teman-teman semuanya itu dari sekitar 8 orang Indonesia kembali ke tanah airnya, kembali ke Indonesia hari Rabu. Tersisa saya sampai saya di dalam penjara itu sekitar seminggu lagi baru keluar. Dan ternyata tidak tinggal di Mesir, dipulangkan juga. Nggak bisa.